Sobat Tombol Kangen, kali ini kita akan membahas tentang jejak kolonial di Yogyakarta, tepatnya di Kota Baru. Simak terus video ini dan jangan lupa untuk like dan subscribe di channel ini ya. Kota Baru merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kota Yogyakarta. Wilayah yang berada di Kecamatan Gondokusuman ini meskipun bernama Kota Baru namun identik dengan bangunan-bangunan arsitek kuno peninggalan Belanda. Keberadaan bangunan peninggalan Belanda ini menjadi wilayah Kota Baru sebagai kawasan heritage. Banyaknya bangunan-bangunan arsitek kuno bergaya Eropa di kawasan Kota Baru tak lepas dari sejarahnya. Latar belakang pembangunan Kota Baru tidak lepas dari banyaknya orang-orang Eropa, terutama Belanda yang mulai hijrah ke Yogyakarta setelah munculnya Undang-Undang Agraria tahun 1870. Isi undang-undang itu memberi peluang kepada pemodal asing untuk menyewa tanah dari penduduk Indonesia. Munculnya Undang-Undang Agraria itu membuat orang-orang Eropa khususnya Belanda mempunyai kesempatan untuk membuka lahan perkebunan. Peluang tersebut dimanfaatkan untuk membuka lahan perkebunan termasuk lahan perkebunan di wilayah Yogyakarta. Seperti perkebunan tebu, untuk mendukung perkebunan tersebut dibangunlah beberapa pabrik pengolahan tebu di beberapa lokasi. Di Yogyakarta sendiri ada 10 pabrik gula saat itu. Di antaranya adalah pabrik gula Padokan yang sekarang menjadi pabrik gula Madukismo. Ada lagi pabrik gula Wonocatur yang saat ini menjadi Museum Dirgantara dan masih banyak lagi. Mengingat pada saat itu Jawa termasuk produsen gula terbesar di dunia dan gula memang komoditas yang bikin betah penjajah untuk terus menguasai Indonesia. Akhirnya orang-orang Eropa datang cukup signifikan jumlahnya. Mereka otomatis membutuhkan tempat tinggal yang layak dan sesuai dengan orang-orang Eropa, terutama orang Belanda. Pemerintahan Hindia Belanda berinisiatif mencari lahan untuk hunian tersebut. Pemerintahan Hindia Belanda yang diwakili Cornelis Kent yaitu residen yang berada di Yogyakarta bertemu dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 untuk membicarakan mengenai lahan yang akan dibangun sebagai kawasan hunian. Maka tahun 1917 lahirlah perjanjian antara Belanda dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 bahwa Belanda mendapatkan lahan untuk membangun pemukiman khususnya untuk mereka dan kawasan yang dibangun itu diberi nama Kota Baru. Lokasi ini dipilih karena strategis berada di tengah kota, tetapi jauh dari lokasi militer yaitu Benteng Vandenberg dan rumah residen yang sekarang menjadi Gedung Agung. Mereka ini adalah orang-orang liberal yang murni, mereka adalah pebisnis sehingga tidak mau terganggu dengan urusan pemerintahan dan politik. Kemudian Thomas Cartens yang merupakan seorang arsitek Belanda dan perencana wilayah pemukiman, juga orang yang terlibat dalam perencanaan beberapa pemukiman yang ada di Indonesia seperti di Batavia dan Bengawan Solo, ini dipilih untuk mendesain dan ikut membangun pemukiman yang ada di Kota Baru. Thomas Cartens membangun Kota Baru dengan mencontoh pemukiman London, Inggris. Meskipun arsitek bangunannya bergaya Eropa secara umum, desain bangunan kawasan Kota Baru semua disesuaikan dengan kondisi iklim Indonesia yang tropis. Pintu dan jendela dibuat berukuran besar dan internet yang tinggi sehingga sirkulasi udara menjadi baik. Bangunan yang ada di Kota Baru berciri yang sekarang kita sebut budaya Indis, yaitu percampuran antara budaya lokal dengan budaya Eropa. Dinamakan Kota Baru karena lahan luas yang baru dibangun itu selain ada pemukiman juga terdapat fasilitas lengkap yang membuat kawasan tersebut menjelma menjadi sebuah kota baru dengan model Garden City. Di mana di setiap rumah terdapat pohon-pohon yang menghasilkan buah seperti rambutan, belimbing, nangka, dan lain sebagainya. Fasilitas umum yang dibangun di tempat tersebut misalnya dibangun jalan arteri, saluran pipa air bersih, jaringan telepon, saluran drainase yang memadai, dan jaringan listrik.
Untuk jaringan listrik di kawasan Kota Baru terdapat babon anim yang berfungsi sebagai pengatur dan pembagi daya listrik. Dibangun pula berbagai fasilitas pusat olahraga yang sekarang dikenal dengan Stadion Kridosono. Di kawasan Kota Baru dulu juga dibangun gedung sekolah-sekolah yang saat ini menjadi gedung Sekolah SMA Negeri 3, SMP Negeri 5 Yogyakarta, SMA Bob Gri. Selain itu, dibangun pula Rumah Sakit Protonella yang sekarang menjadi Rumah Sakit Bethesda. Dan juga ada rumah sakit mata, yaitu Rumah Sakit Dr. Yap. Ada juga tempat ibadah yang ternama yang sekarang masih dipakai, yaitu Gereja Katolik Kota Baru. Nama-nama jalan di Kota Baru saat itu menggunakan nama gunung dan sungai di Jawa seperti Sindoroland, Merapiland, Sumbingland, Opakland, dan Progoland. Dahulu berbeda dengan kondisi saat ini, konsep bangunan hunian di kawasan Kota Baru didesain tidak berpagar. Tujuannya agar hubungan sosial dan komunikasi di antara mereka terjalin dengan baik. Kompleksnya memang dibuat senyaman mungkin agar mereka tidak terlalu rindu dengan tempat asalnya. Jadi fasilitasnya dibuat lengkap dan hubungan sosial mereka juga dikondisikan agar tidak ada jarak. Di sekitar kawasan Kota Baru terdapat perkampungan tempat tinggal orang pribumi. Penduduk di perkampungan ini banyak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga, tukang kebun, pengantar pesan untuk orang-orang yang tinggal di kawasan Kota Baru. Karena para pembantu diambil dari kampung-kampung yang berada di dekat Kota Baru, yaitu salah satunya adalah kampung yang ada di sekitar bantaran Kalicode, maka bangunan tambahan di samping atau belakang rumah untuk kamar pembantu tidak diperlukan. Banyak orang pribumi yang merasa was-was ketika berjalan melintasi kawasan Kota Baru, sebab beragam dari ketakutan mereka terhadap anak-anak Belanda yang kadang berbuat jahil terhadap penduduk pribumi yang sedang melintas, hingga takut dengan anjing galak peliharaan orang-orang Belanda. Sekalipun demikian, masih ada juga anak-anak pribumi yang bermain dengan anak-anak orang Belanda yang tinggal di kawasan tersebut. Kemudian warga Eropa terutama Belanda mulai meninggalkan kawasan Kota Baru setelah Jepang masuk ke Indonesia dan menguasai Indonesia pada tahun 1942. Kawasan Kota Baru pun mulai berubah fungsi dengan menjadi perkantoran militer milik Jepang. Orang-orang pribumi berjuang mengusir mereka, maka para pemuda mengajak rapat untuk merencanakan menguasai markas Jepang di Kota Baru. Kemudian terjadilah pertempuran. Kota Baru saat itu menjadi saksi peristiwa bersejarah. Peristiwa itu diabadikan dengan monumen perjuangan serbuan Kota Baru yang dibuat tanggal 7 Oktober 1945. Para pemuda berhasil menguasai markas Jepang serta merampas berbagai senjata Jepang. Kemudian Indonesia bebas dari orang-orang Jepang. Semoga liputan ini bermanfaat untuk kita semua. Salam dari kami, salam Tombo Kangen Channel. Dadah, dadah, dadah. Jakarta, rumah kita sederhana, selalu ingin ku kembali kepadamu di sini. Yogyakarta, milik kita penuh cinta, kedamaian bersamamu, aku tenang.